Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita mensyukuri hujan suruh sering turun. Bagaimana sisi mencari bersyukur itu? Menyimak firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menjadikan atau mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kalimat larangan, jangan diadakan pula tandingan-tandingan bagi Allah. Satu ayat ini luar biasa, informasi yang Allah berikan untuk dicermati. Pertama, bumi datar itu sudah kita rasakan, sehingga dengan dihamparkan bumi ini semua aktivitas kebumian itu bisa dilakukan siang, malam, pagi, petang, sore, bisa. Tidak ada yang merasa terbalik tegak di bumi. Termasuk sekarang saudara kita yang di Amerika, dia sedang malam, baginya tidak ada rasa terbalik. Seperti kita tadi malam tidak ada rasa terbalik di bumi ini, karena dijadikan hamparan. Terus di atas bumi ini disebut langit sebagai atap melindungi. Lapisan-lapisan melindungi ya sebagai payung atau sebagai langit itu sangat sempurna. Lapisan ya, dari unsur kimia yang paling banyak itu nitrogen sampai 78%, dan beberapa unsur kimia lain. Jadi dari itu ada lapisan ozon, sehingga sepanas apapun sinar matahari disaring terlebih dahulu sehingga kita bisa menikmati dalam kondisi aman. Nah, dari langit diturunkan hujan disebutkan pula sebagai rezeki, karena menghasilkan buah-buahan yang banyak yang akibatkan bumi menjadi subur. Lalu yang kita pahami hari ini, sejak dari September sampai hari ini, bisa nanti malam sampai besok mungkin, atau besok ya, hujan sering turun. Inilah yang harus kita syukuri, syukur hujan sering turun. Sekiranya hujan tidak sering turun, lintasan matahari di atas
katakanlah 5 hari, 1 minggu lebih, apalagi lebih lagi, akibatnya adalah bisa gagal panen, tanah bisa merekah, apalagi kalau sawah tertandakkan hujan, itu ya sangat memprihatinkan. Jadi kalau hujan tidak turun, ya bumi ini dia sangat kering. Taman-taman yang pohon-pohon pelindung, sayur-mayur, bunga itu bisa layu, bisa kering, kerontang. Nah, Allah yang Maha Penyayang jangan sampai kekeringan pula bumi ini karena matahari melintasi wilayah kita. Allah takdirkan hujan sering-sering turun sehingga bumi subur, sejuk, tanaman menjadi. Tentu saja yang namanya hujan, akibat lain tentu juga ada. Mungkin ada aktivitas terganggu. Nah, ini dipahami pula, ada nasihat sediakan payung sebelum hujan. Ini benar-benar payung. Tapi lebih dari itu adalah sediakan segala sesuatu untuk menghadap segala kemungkinan. Misalnya membersihkan selokan, ya bagus selokan itu bersih dan lebar. Kalaupun hujan turun, air mengalir melalui selokan yang cukup. Nah, itu namanya sediakan payung sebelum hujan. Tapi kalau selokan kotor tersumbat 1 jam saja hujan, apalagi lebih, apa akibatnya? Air menumpuk, naik, ya banjir. Atau juga menjaga tatanan kota, bangunan, misalnya di tempat-tempat terlarang atau tak layak berdiri bangunan, betul-betul tidak didirikan bangunan sehingga ada tempat air mengendap atau tempat dia berlalu. Ya, tapi karena hawa nafsu, uang ada, diurus lalu dikabulkan, berdiri juga bangunan di tempat-tempat yang sebenarnya tidak patut secara keilmuan. Sehingga ada satu kompleks, kami sejak September sudah 3 kali banjir. Itu penderitaan yang nyata. Tapi itu ya, saya sebagai ustadz yang lemah tidak punya apa-apa di sana. Tapi melihat dari sisi agama, hujan itu adalah ayat Allah akan menghasilkan tanaman yang subur, buah-buahan yang banyak. Nah, tinggal kita memilih. Hari cerah, lancar perjalanan, pesta, keramaian, kadang hari cerah. Tapi kalau hujan turun, hari cerah terus misalnya, karena matahari lalu lintasnya di negeri kita, tanah menjadi kering kerontang. Maka yang dipilih, tentu pastilah kita memilih biarlah hujan karena subur sehingga hidup lebih sejahtera. Kalimat nasihat berikutnya, jangan kamu mengadakan tandingan-tandingan untuk Allah. Nah, inilah yang lazim dilakukan. Saya sudah sejak usia anak-anak sudah mendengar, kalau misalnya paralel supaya alih hujan dan hujan, atau ada orang-orang bodoh resmi dan diupai alih, ya dikatakan hujan, diupai alih. Kadang-kadang iya, sepertinya hujan mau lebat, jadi maka orang akan berkata, ayo hebat belum hujan itu, awan hujan. Nah, kalau itu benar-benar terjadi,
menangkal hujan. Lebih dari itu, keistimewaan lokal ya. Misalnya kalau ada acara keramaian yang lebih luas, tingkat adat atau mungkin ya acara kenegaraan atau event-event lebih besar, didatangkan pula pawang hujan. Nah, itu keistimewaan yang resmi. Apalagi kalau misalnya di tingkat nasional ada pula pawang hujan, itu betul-betul melanggar. Nah, tidak boleh tandingan itu dilakukan. Hubungan menjadi rusak. Sekiranya tidak melakukan tandingan seperti menetapkan dukun-dukun itu, agar mengancam sedih hati itu juga bermasalah. Misalnya mau berangkat ibu Januari, nah itu mengancam Januari, atau Bu Januari lagi lama saya mengecek hari berubah, padahal Allah sudah sempurna dengan ilmunya menurunkan hujan supaya sejahtera. Silakan didalami lagi surat Al-Baqarah ayat 22 bicara tentang hujan sebagai sumber rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.